Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falaula nafarum min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al khairu 'adatun wasyarru lujajatun wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu habibuhul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Saudaraku, para pendengar yang budiman dimanapun berada, semoga kita selalu diberikan sehat walafiat baik jasmani maupun rohani, sehingga kita bisa melakukan aktivitas baik itu ibadah kepada Allah dan juga ibadah sosial kemasyarakatan lainnya. Karena ibadah ini ada dua, ada hablum minallah, ada hablum minan nas. Sehingga ada ibadah yang langsung dan ada yang tidak langsung melalui muamalah kita, pergaulan kita dengan sesama manusia dan makhluk-makhluk yang lainnya. Sebagai manusia yang normal, tentu saja banyak keperluan hidup berupa harta, sandang, pangan, papan, dan lain-lain lagi. Begitu pula keperluan atau kebutuhan rohani seperti hiburan, ketenangan, bahkan penghargaan orang lain sebagai anggota masyarakat. Selama kita masih menjadi manusia normal, maka selama itu pula keperluan hidup tidak ada cukup-cukupnya. Satu keperluan dipenuhi atau terpenuhi, keperluan yang lain minta dipenuhi juga. Sebuah rumah sederhana yang telah lama didambakan kini telah terwujud. Namun nanti suatu saat timbul dan selalu menggelitik hati untuk mengembangkan rumah tersebut sedemikian rupa agar serasi dengan perkembangan masa kini. Kemudian salawat dan salam semoga dilimpahkan ke haribaan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya ila yaumiddin. Sekarang lagi banyak ya rumah-rumah masa kini ya sudah terpenuhi nanti, akan tetapi dirasa kurang luas, terlalu sempit misalnya, tidak ada teman di depan rumah, taman tidak ada ya, maka hal ini pun termasuk mendesak. Kemudian perlu juga segera dilakukan, diusahakan. Kemudian suasana itu semakin semarak, indah dan sedap dipandang mata, tetapi ada satu bagian yang terlupakan dan tidak kalah pentingnya sebagai bagian daripada perlengkapan rumah itu. Misalnya garasi mobil misalnya. Demikianlah seterusnya dan seterusnya. Kita tak pernah merasa puas.
Saudaraku para pendengar yang budiman, ini semua adalah menunjukkan bahwa kita ini dinamis, ingin mengubah nasib dengan segala kemampuan yang ada. Tetapi yang penting dan yang harus dapat diperhatikan adalah pertanyaan, bagaimana cara memperoleh harta benda itu? Apakah dengan cara menghalalkan segala cara? Dan apakah sampai merugikan atau mengorbankan orang lain? Inilah pertanyaan yang utama. Jawabnya, jika usaha itu dilakukan dengan cara yang halal dan benar sesuai dengan tuntunan agama dan tidak merugikan orang lain, ikhtiar untuk memperoleh harta benda tersebut perlu diteruskan dan dipertahankan. Kemudian patut pula disadari bahwa hasil kerja keras yang berwujud harta itu di dalamnya ada hak orang lain untuk dikeluarkan, apakah dalam bentuk zakat mal, atau zakat tahunan yaitu zakat harta, bersedekah misalnya, berderma, berinfak, dan lain-lain. Kita harus bermurah tangan, cepat tanggap terhadap keadaan orang lain yang memang sangat memerlukan pertolongan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Tidak sempurna iman seseorang atau di antara kamu sekalian sehingga ia mencintai orang lain sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Lebih lanjut, Rasulullah SAW memberikan petunjuk kepada kita dalam hadisnya bahwa kelak di akhirat akan 4 hal yang harus kita pertanggungjawabkan. Antara lain harta benda yang kita miliki itu. Min ainak tasaba wa fima anfaqo. Dari mana harta itu dan digunakan untuk apa saja harta itu. Kemudian di dalam hadis lain, idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min salasin. Shadaqatin jariyatin aw waladin sholihin yad'ulah aw ilmin yuntafa'u bihi. Rawahu Muslim. Apabila anak manusia meninggal, maka putuslah seluruh amalnya kecuali 3 macam. Pertama, sedekah jariah. Kedua, anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya kepada kedua orang tuanya. Kemudian yang ketiga, ilmu yang bermanfaat. Hadis riwayat Muslim. Saudaraku para pendengar yang budiman, kenyataan sehari-hari menunjukkan bahwa ada sebagian orang tua yang sudah berusaha mendidik anaknya sedemikian rupa, akan tetapi hasilnya jauh dari yang diharapkan. Justru anak itu menjadi nakal, menjadi bandel, tidak mau taat dan patuh kepada kedua orang tuanya, sehingga setiap hari hanya mendatangkan kejengkelan kepada orang tua. Oleh karena itu sangat tepat manakala Allah Subhanahu wa taala menjelaskan masalah harta dan anak benar-benar menjadi ujian bagi kita semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Anfal ayat 28, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnatun wa annallaha indahu ajrun azim. Yang artinya, dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala
yang besar. Surat Al-Anfal ayat 28. Saudaraku, para pendengar yang budiman, dengan ayat yang pendek di atas menunjukkan bahwa dua kelengkapan hidup, yakni harta dan anak, bisa mendatangkan keuntungan dan kebahagiaan. Dengan harta kita bisa banyak berbuat, bisa bersedekah, bisa beramal jariah dan lain sebagainya. Mudah-mudahan bisa menolong orang lain yang sangat memerlukan pertolongan kita. Demikian pula dengan kehadiran anak yang baik dan anak yang soleh, kita selalu optimis bahwa ia dapat meneruskan perjuangan kedua orang tua. Saudaraku, para pendengar yang budiman, Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat lain berfirman, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihatu khairum min inda rabbika thawaban wa khairun amala. Surat Al-Kahfi ayat 42, yang artinya harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan di dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Demikian untuk muqaddimah sebagai tazkirah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan juga mic kami serahkan kepada narator, silakan.